Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Gunung Kawi yang terletak di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, Jawa Timur adalah tempat yang syarat dengan kisah misteri dan mitos. Selain sebagai gunung api yang tidak aktif, Gunung Kawi juga dikenal karena kaitannya dengan berbagai praktek mistis, terutama pesugihan yang diyakini dapat membuat seseorang kaya hingga 7 turunan. Kisah misteri Gunung Kawi seringkali berpusat di sekitar pesarian atau pemakaman yang dianggap keramat. Terdapat makam keramat Eyang Jugo yang memiliki nama asli Kiai Zakaria dan Eyang Sujo yang memiliki nama asli Raden Mas Imam Sujono. Lokasi ini menjadi salah satu titik yang paling banyak dikunjungi oleh peziarah yang mencari kekayaan atau mencoba melakukan ritual-ritual mistis. Mitos yang melingkupi Gunung Kawi seringkali menjadikannya tempat yang menarik bagi mereka yang mencari jalan pintas untuk mencapai kemakmuran. Namun sebelum kita lanjutkan, dukung dan subscribe channel ini agar lebih maju dan berkembang dan bisa untuk menceritakan cerita-cerita maupun sejarah-sejarah yang lebih menarik. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi yang sejak lama tidak lagi aktif, tidak memiliki catatan sejarah tentang letusannya. Namun daya tarik Gunung Kawi terletak pada pesarian Gunung Kawi, tempat ziarah yang terkenal. Dalam sejarah Gunung Kawi terdapat setidaknya 2 kisah legenda yang melekat kuat pada asal-usulnya. Yang pertama yaitu Keraton Gunung Kawi. Keraton Gunung Kawi konon didirikan jauh dari keramaian oleh Empu Sendok, yaitu seorang raja dari kerajaan Mataram kuno. Meskipun disebut sebagai keraton, struktur ini sebenarnya tidak megah secara fisik karena tujuannya adalah sebagai tempat pertapaan. Berdasarkan prasasti batu tulis yang terdapat di puncak Gunung Kawi, ditemukan bahwa keraton ini dibangun pada tahun 861 Masehi. Pendirian pertapaan ini terjadi pada masa dinasti Shailendra setelah pembangunan Candi Borobudur. Dalam legenda diceritakan bahwa Empu Sendok terpaksa pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur karena adanya perselisihan pada saat itu. Hijrah Empu Sendok yang dulunya merupakan penguasa Mataram kuno ke Gunung Kawi membawa berkah pada daerah tersebut. Lokasi pertapaan yang ditanami dengan 5 pohon beringin dan sebuah batu gunung menjadi tempat di mana Empu Sendok mencari moksa atau menghilang. Wilayah ini kemudian menjadi Keraton Gunung Kawi, yaitu sebuah tempat pemujaan dan pusat spiritual yang memiliki tuah. Beberapa raja Jawa yang lebih baru mencari ilham spiritual dan pertemuan dengan Empu Sendok yang pertapa dan moksa di tempat tersebut. Pada tahun 1200 Masehi, Raja Prabu Kameswara dari Kerajaan Kediri memilih untuk turun tahta dan menjalani pertapaan di Gunung Kawi. Posisi raja tersebut kemudian diwariskan kepada putranya yaitu Prabu Jayabaya. Bahkan Prabu Kameswara juga mencapai moksa di tempat yang sama seperti Empu Sendok. Ini menjadikan Gunung Kawi sebagai tempat spiritual yang sangat penting dan sangat mistis di Pulau Jawa. Kemudian kisah yang kedua yaitu terkait dengan kisah Mbah Jugo atau Kiai Zakaria. Kisah kedua yang berhubungan dengan Gunung Kawi adalah kisah tentang Mbah Jugo atau Kiai Zakaria. Dalam sejarah diceritakan bahwa dalam perjalanannya ke Jawa Timur,
Kiai Zakaria mengganti namanya dengan nama yang lebih umum digunakan oleh rakyat. Hal ini mirip dengan yang sering terlihat dalam cerita-cerita pewayangan, di mana para kesatria yang sedang dalam pengembaraan seringkali mengganti nama mereka agar identitasnya sebagai bangsawan keraton yang sudah terkenal tidak diketahui oleh orang lain, terutama oleh penjajah. Nama yang digunakan oleh Kiai Zakaria II dan terus populer hingga sekarang adalah Mbah Sajugo atau singkatnya Mbah Jugo. Dalam kisah perjalanannya, Kiai Zakaria II dari Yogyakarta melewati berbagai daerah seperti Sleman, Nganjuk, Bojonegoro, dan akhirnya tiba di Blitar. Di Blitar, dia terkejut karena mengetahui bahwa tempat tersebut dekat dengan kadipaten yang dikuasai oleh Belanda. Maka dia memutuskan untuk pindah ke daerah Kesamben yang berjarak sekitar 60 km dari kota Blitar. Di Desa Sonan, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Kiai Zakaria II bertemu dengan seorang warga bernama Pak Tasiman. Ketika Pak Tasiman bertanya tentang identitasnya, Kiai Zakaria II memberikan jawaban diplomatis tanpa menyebutkan jati dirinya dengan kata-kata "Kulo niki sajugo", yang berarti saya sendirian. Namun Pak Tasiman salah paham dan mengira nama Kiai Zakaria II adalah Pak Sajugo. Sejak itulah dia memanggilnya dengan nama Pak Jugo. Kiai Zakaria II membiarkan kesalahpahaman ini berlanjut dan merasa aman dari kejaran Belanda. Mbah Jugo semakin lama semakin terkenal dan dihormati oleh masyarakat sekitarnya. Kebijaksanaannya, keahliannya dalam ilmu agama, kemampuan ilmiah, serta sifat baiknya yang suka menolong sesama umat menjadi alasan utama hal ini terjadi. Pada tahun 1871, Raden Mas Imam Sujono mendirikan Padepokan di Wonosari dan membuka hutan di daerah Gunung Kawi. Sayangnya pada tanggal 22 Januari 1871, Mbah Sujono meninggal dunia di Kesamben, Blitar. Sesuai wasiatnya, jenazahnya dimakamkan di lereng Gunung Kawi di Wonosari yang telah menjadi perkampungan saat itu. Setelah kepergian Mbah Sujono, padepokannya di Kesamben dirawat oleh murid-muridnya dan beberapa pengikut setianya. Banyak barang peninggalan dan warisan berharga yang dia tinggalkan, termasuk rumah padepokan, masjid, halaman, serta berbagai artefak seperti tombak, topi, alat-alat pertanian, dan guci-guci yang digunakan untuk menyimpan air minum yang dilengkapi dengan filter dari batu. Semua ini menjadi bagian dari warisan sejarah yang masih dapat disaksikan hingga saat ini. Selain dua kisah legenda yang telah disebutkan, di sekitar Gunung Kawi juga terdapat beberapa mitos dan misteri yang berkembang dalam masyarakat. Beberapa di antaranya adalah pohon Dewandaru. Eyang Sujogo yang kemudian dikenal sebagai Mbah Jugo diyakini telah menetap di Gunung Kawi hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal dunia pada malam Senin Pahing, tepatnya pada tanggal 22 Januari 1871. Itulah mengapa banyak wisatawan dan peziarah berkunjung ke makam Sujogo atau Mbah Jugo pada malam Senin Pahing, yang merupakan peringatan wafatnya beliau. Selama hidupnya, Eyang Sujogo atau Mbah Jugo konon menanam sebuah pohon yang dianggap sebagai perwujudan dari tongkatnya. Pohon ini dikenal sebagai pohon Dewandaru atau pohon kesabaran. Orang-orang percaya bahwa ranting, buah, dan daun dari pohon Dewandaru ini memiliki kekuatan mistis dan bisa digunakan sebagai jimat yang mendatangkan kekayaan bagi mereka yang
berhasil memperolehnya. Namun seperti namanya, yaitu pohon kesabaran, di mana dibutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan lamanya untuk bisa menunggu beberapa bagian dari pohon tersebut jatuh dan menemukannya. Mitos selanjutnya yaitu air bertuah. Kawasan pesugihan Gunung Kawi juga terkenal dengan keberadaan sebuah kendi yang konon berisi air bertuah. Banyak yang meyakini bahwa air yang terdapat di dalam kendi ini memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Beberapa bahkan mengklaim bahwa air tersebut adalah tetesan dari sumur Zam-Zam. Meskipun pandangan masyarakat mengenai hal ini sangat beragam, dan ada yang sama sekali tidak mempercayainya. Kemudian mitos tentang rumah padepokan Eyang Sujo. Rumah padepokan ini awalnya didirikan di Blitar, Jawa Timur, dan memiliki kaitan yang erat dengan pesugihan Gunung Kawi. Eyang Sujo memberikan rumah padepokan ini kepada salah seorang pengikut setia beliau, yaitu Ki Maridun. Di dalam rumah padepokan ini tersimpan berbagai peninggalan yang dianggap keramat dan berharga, termasuk bantal dan guling yang terbuat dari batang pohon kelapa, serta tombak pusaka yang digunakan semasa perang Diponegoro. Lalu ada mitos Jumat Legi dan 12 Suro. Pada hari Jumat Legi banyak praktek ritual dilakukan karena hari tersebut diperingati sebagai hari pemakaman Kiai Zakaria II atau yang dikenal dengan Eyang Jugo. Sementara itu tanggal 12 Suro adalah saat untuk memperingati wafatnya Raden Mas Imam Sujono yang disebut Eyang Sujo. Pada kedua hari tersebut, masyarakat sering melakukan beragam upacara dan doa-doa sebagai bentuk penghormatan serta ritual-ritual terhadap kedua tokoh tersebut. Terdapat pula petilasan Prabu Sri Kameswara yang menjadi mitos hingga saat ini. Terletak pada ketinggian sekitar 700 meter, sekitar setengah jam perjalanan dari makam Eyang Sujo dan Eyang Jugo, terdapat pula sebuah keraton yang pernah dimiliki oleh Prabu Kameswara. Prabu Kameswara yang merupakan seorang pangeran dari kerajaan Kediri dengan latar belakang agama Hindu, konon melakukan tapa di tempat ini. Dalam sejarah dikatakan bahwa setelah menyelesaikan tapa di tempat ini, ia berhasil memecahkan masalah politik di kerajaannya. Saat ini petilasan Prabu Kameswara digunakan sebagai tempat pemujaan dan praktik pesugihan Gunung Kawi. Dalam berbagai cerita yang berbeda, ritual yang dilakukan di dalam bangunan makam menekankan pentingnya menjauhkan pikiran dari batasan negatif. Bahkan sebelum memulai ritual tersebut, orang-orang disarankan untuk membersihkan diri dengan mandi dan keramas sebagai tanda persiapan untuk melakukan spiritual ini. Kemudian yang menjadi mitos dan misteri Gunung Kawi hingga saat ini yaitu memenuhi tumbal pesugihan. Ritual pesugihan di Gunung Kawi seperti kebanyakan pesugihan lain dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Selama 3 hari di bawah pohon keramat, para peziarah diwajibkan untuk menjalani tapa brata atau bertapa. Namun sebelumnya, orang yang melakukan pesugihan harus menjalani mandi suci yang dipandu oleh juru kunci Gunung Kawi. Saat membersihkan diri dengan mandi suci ini, setiap peserta pesugihan harus menjalani kontrak gaib dengan penguasa gaib di Gunung Kawi. Ritual ini memiliki syarat yang sangat menyeramkan, karena setiap orang yang berusaha meminta kekayaan atau kemakmuran, seperti menjadi kaya hingga 7 turunan,
diharuskan untuk menawarkan tumbal nyawa setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan kekayaan yang diperoleh melalui pesugihan Gunung Kawi tersebut. Lebih menakutkan lagi, setiap tumbal yang diminta harus memiliki hubungan darah dengan pelaku pesugihan itu sendiri. Setelah menyelesaikan semua ritual pesugihan, daun Dewandaru akan jatuh dan pelaku pesugihan harus menyimpan daun tersebut seumur hidupnya. Menurut mitos yang beredar, daun Dewandaru memiliki kemampuan memberikan rezeki dan uang gaib setiap hari kepada pelaku pesugihan Gunung Kawi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan hanya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa dalam cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.